Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Portal. Alhamdulillah hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu dari DL Entertainment, merupakan PH yang dibuat oleh masyarakat orang-orang Sulawesi Selatan yang kreatif dan ingin mengembangkan film-film Makassar untuk menasional dan mengglobal. Ya, tamu kita hari ini spesialnya itu adalah Kakak Liani Ekawati, merupakan produser eksekutif di DL Entertainment, dan satu lagi nih Kakak Sabek, sudah senyum-senyum dari tadi. Kakak Muhammad Sabek di DL Entertainment ini, dia ini kalau bisa dibilang sih dia ini melakukan tugas monopoli. Karena dia itu business development, script writer, jadi casting juga ya masuknya. Untuk produksi film keluar main casting. Iya, casting director. Ya, jadi kalau di hukum kita itu kan ada namanya undang-undang monopoli dan perjanjian yang dilarang. Ini kena Pak nih. Monopoli nih kena dia ini. Aduh. Urusan perut susah memang. Terima kasih banyak sudah datang dan menyiapkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan semangat kepada teman-teman Portal Podcast. Iya. Tabe, ini yang pertama saya mau tanya ini. Kapan DL Entertainment dibentuk? Ya. Jadi DL Entertainment itu saya jelaskan ya, DL Entertainment itu Dinamika Lestari. Iya. Pemiliknya itu adalah Pak David. Iya. Pak David Chu dan saya. Oh iya. Ya, itu didirikan di 2023. 2023 ya? Iya. Apa yang menjadi trigger sehingga DL Entertainment ini ingin dibentuk oleh Kakak Liani dengan Pak David? Iya. Jadi kita melihat potensi market di film itu, karena kan sebelumnya kita bergerak di industri hilirnya film. Bioskop. Jadi kita juga ada bioskop Planet Cinema. Oh, ada bioskop juga. Wah, luar biasa ini. Jadi tiap hari kayaknya potensinya bagus sekali, apalagi melihat antusiasnya orang nonton film Indonesia, yang mana sekarang itu market share-nya untuk film Indonesia itu di atas 50%. Oh, luar biasa. Dan melihat marketnya terutama di daerah itu hampir 70% film Indonesia diminati dan disukai. Ya. Dan akhirnya kita berpikir, kenapa kita tidak buat film sendiri? Film, karena kita juga melihat selain kita mau bikin film, kan kita kan juga tahu harus siapa yang buat film. Betul. Saya lihat itu potensi anak-anak kreatif yang ada di Makassar itu, khususnya untuk film itu sangat berkembang. Iya. Kan mungkin kita bisa lihat ada beberapa film sebelumnya yang penjualannya bagus. Yang kedua juga beberapa sutradaranya yang sampai menang festival dunia. Ya, itu kan sebagai tanda kalau kita bisa bikin ekosistem film di Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya. Iya. Pertanyaan saya ini, apa yang membuat Kakak Liani ini tertarik untuk merekrut Kakak Sabek ini sebagai masuk ke dalam DL Entertainment? Nah, ini menarik ini karena saya juga tidak tahu alasan. Jadi pertama kali saya lihat, kan memang kan sebelumnya kan memang saya mencari. Oh, kita cari beberapa sutradara, saya sudah ketemu. Akhirnya film pertama saya ini keluar main, ketemulah sama Finisia. Kebetulan pada waktu itu Sabik ini bikin acara stand up di Planet Cinema. Stand up show di bioskop. Dan untuk pertama kali di bioskop. Di bioskop ya? Iya, di Planet Cinema. Ya, kebetulan panggil Sabik yang punya acara, dan ada Alif Brata juga ya di situ. Kebetulan openernya pembukanya Arif Brata. Kita udah kenal lama, udah sejak di skena stand up comedy udah kenal. Makanya saya mengajak salah satu pendirinya Finisia, Pak Amril ya, pada waktu itu ke Bone. Oh, Planet Cinema ini di Bone. Iya, di Bone. Tapi mungkin ini salah satu-satunya mungkin di Indonesia mungkin ya yang PH yang punya bioskop ya. Mungkin dikatakan begitu. Karena ada PH lain ya. Saya tidak bisa sebut merek. Iya. Ada PH lain. Dia punya 14 bioskop malah. Wah, lumayan. Nah, pertanyaan saya nih, Kakak Sabek, apa yang menjadi triggernya Kakak Sabek ini sehingga ingin menerima pinangan dari DL Entertainment ini?
Sebenarnya kalau di dunia film dulu sebagai penikmat dari 2015 sudah gabung di komunitas reviewer film. Cuman selalu berpikir, aduh kok kualitas. Jadi sebenarnya jarang nonton film lokal. Film lokal. Jarang. Kecuali kalau ada endorsement baru saya nonton. Cuma selalu gatal lihat produksian film Indonesia terutama. Akhirnya ada kesempatan belajar di balik layar bikin film, skenario film. Dulu ikut kelas skenarionya film. Belajar juga ada kelas. Ernest Prakasa. Ikut kelasnya, akhirnya punya bekal. Begini cara nulis film. Karena emang ketertarikan di dunia tulis menulis sebenarnya. Nulis stand up kan tidak jauh dari menulis materi juga, nulis cerita, storytelling begitu. Ada kesamaan dengan cara menulis skenario film gitu. Nah akhirnya pengetahuannya ada, tapi menyalurkannya alhamdulillah ketemu di tahun 2000 berapa ya produksi. Diajak sama Ko Ernest, Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah 1 series 2. Season 2. Season 2. Yang di Netflix bareng sama Kak Arik Riting. Nah, dari situ punya pengalaman, terus gara-gara kok produksian Makassar nih kenceng, tapi saya gimana ya masuknya ya? Maksudnya apa ya? Akhirnya sampai suatu hari mungkin karena rezekinya ya. Bikin acara di Planet Cinema Bone. Saya bilang, tapi dalam rangka saya tidak tahu ini yang punya siapa. Saya cuma tahu ada bioskop di Bone. Saya bilang belum ada stand up show yang bikin di Indonesia, terutama yang bikin di bioskop. Biasanya di aula, di kafe, tapi belum ada yang bioskop. Saya bawalah stand up show, judulnya Begini Dosa Begitu Dosa. Masuk ke sana, kebetulan ternyata yang mengelola bioskopnya Ibu Liani lagi pitching ke Arif Brata, bukan ke saya sebenarnya. Jadi lihat, Sabik bawa Arif Brata juga pemerannya. Ayo kita ketemu Arif Brata. Saya digandeng lah. Kebetulan kegiatan pertunjukan saya itu sebelum mulai stand up malamnya, awalnya itu ada workshop gratis. Ada workshop gratis? Iya, karena saya merasa kayak waktu ikut kelasnya Ko Ernest, dia bilang kayak penulis itu langka di Indonesia. Penulis skenario film. Akhirnya saya bilang, ya sudah saya ajarkan juga dengan bekal ilmunya Ko Ernest, saya ajarkan ke anak sekolah pesantren gratis. Nah, di situ mungkin tim dari Vinisia lihat, kok ada orang yang mengerti cara menulis skenario film ya. Akhirnya direkrut untuk keluar main. Jadi di situ tektokannya. Setelah film, alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk terlibat lebih jauh di produksi, mulai dari praproduksi, produksi sampai di promosinya sekarang. Sampai kita monopoli di situ. Syukur-syukurnya Bu, semoga tidak ada lagi rekrutmen Bu. Kalau ada rekrutmen balas sih mungkin. Ya, kita ke Kak Liana, bagus saya panggil ya. Iya. Liani. Kak Liani. Ini kan PH ini kan berbicara tentang bisnis nih. Iya. Nah, sedangkan untuk menentukan bahwa untuk membuat suatu film itu kan insting tuh. Iya. Dalam artian kayak gini. Berbicara bisnis itu kan berbicara tentang otak kecil. Kan bermain angka di situ kan, laba rugi apa sebagainya. Sedangkan berbicara tentang insting itu kan feeling atau otak kanan. Nah, bagaimana bisa ini DL Entertainment dengan umur yang baru muncul bisa melahirkan 2 film? Bisa diceritakan awal mulanya? Iya. Jadi berbicara tentang bisnis ya. Iya. Tugas seorang pebisnis adalah yang memang itu pebisnis itu ada resiko. Iya, cocok. Iya. Di mana memulai suatu bisnis itu di mana-mana ya kita ada bertarung. Tetapi tugas pebisnis adalah meminimalisir yang namanya resiko. Betul. Ya. Kebetulan kita kan juga bergerak di hilirnya, bioskopnya. Sudah menghitung sih, kira-kira the worst case-nya, normal case-nya, sama best case-nya, kondisi terbaik lah sebelum membuat film. Ya, jadi tugasnya saya juga sebagai produser di sini bagaimana kan kalau sutradara itu tulisan jadi adegan. Kalau produser adegan itu ada manajerialisasi budgetnya, uangnya, dan melihat adegan itu kira-kira marketnya apa. Dari segi bisnis semua ya. Iya. Jadi tidak murni otak kiri dominan, otak kiri tetap ada. Istilahnya ada visibility studinya. Kan itu kan tadi yang serunya di situ adalah menggabungkan ini otak kiri dan otak kanannya ini. Dihitung tapi instingnya kayak atau instingnya dominan mau sekali tapi ada hitungannya. Kenapa instingnya bisa ada? Karena saya ada di industri itu.
Setiap hari kan saya mengetahui jumlah penonton dan apa yang orang suka. Kan kita ada bioskop di Planet Cinema, apa yang orang suka, apa yang lagi diminati, apa yang lagi hype. Sudah berapa lama sih Planet Cinema ini, Kak? Sejak tahun 2020. Oh, kebetulan memang saya suka sekali film. Oh, iya. Jadi memang dari hobi menjadi cuan ya? Iya. Kebetulan juga Planet Cinema ini kan kita kan biasanya kan bioskop itu tinggal menerima nih promosi dari beberapa PH. Di Planet Cinema itu ya kita mempromosikan juga film. Kadang-kadang ya mau tidak mau seperti itu, karena kan di Bone kan berada bioskop. Kira-kira nih film ini segmen marketnya apa nih ya? Kan tidak mungkin kita tinggal menunggu bola. Betul. Kita harus menjemput cari peluang, bola, cari peluang. Kira-kira ini segmen marketnya ini nih, kamu kesini. Dapat ya. Iya. Karena kan memang belum orang habit di daerah itu nonton. Karena kita suka berpromosi, kenapa kita tidak, maksudnya ini semua ada di sini. Ada bioskopnya, ada sudah komunitas, sudah ada lah. Sudah dan fokusnya juga enggak di satu produksian. Jadi fokusnya di DL Entertainment itu bukan cuma film saja, tapi ada event juga, ada workshop juga, ada promosi dan distribusi. Jadi mungkin ada film yang mau tayang di Makassar, kita bisa bantu promosikan, kita bikinkan, bantu distribusikan, masuk ke bioskop bagaimana, karena banyak produksi tapi nggak tahu cara mendistribusikannya seperti apa. Produksi mah selalu bisa, semua bisa produksi. Cuma distribusinya itu yang butuh. Oh, itu step 2-nya bisa dibilang Dan itu kan baru ada hasilnya, Pak. Kalau distribusinya. Jadi bisnis itu baru bisa ada hasilnya ketika marketingnya berhasil. Ketika sudah didistribusikan, ketemu dia dengan penontonnya. Jadi bisa saya bilang kayak gini, Kak. Ada pertanyaan berikutnya sih. Ini kan berbicara tentang bisnis, kan itu kayak cenayang ya kita. Dalam artian bagaimana melihat ini film, bagaimana, apakah dia akan meledak, apakah dia akan mencapai kuota. Ada memang kuota yang disiapkan memang. Dalam artian bagaimana caranya itu merealisasikannya sehingga film itu bisa diterima, dalam artian untuk bisa diproduksi. Melihat dulu potensi marketnya, Pak. Kontennya dilihat dari kontennya dengan production value-nya. Itu kita lihat juga, sehingga kita ini pede lah. Itu barang itu susah kita promosikan kalau kontennya tidak bagus. Itu paling penting, itu kontennya. Kontennya kan relate ada apa enggak relate. Isunya sedang relate, premis filmnya relate tidak ke penonton. Dengan production value-nya sih. Production value-nya bagaimana jadi banyak faktor sebenarnya yang membuat film ini disukai, dalam tanda kutip laku atau tidak. Bisa jadi karena premisnya mungkin tidak relate, tapi pemainnya bagus, orang sukai. Atau filmnya segmented, promosinya gencar, ya bisa jadi tetap ini. Karena tidak ada formula khusus. Tidak ada formula khusus. Itu karena namanya film itu ada momentum juga. Dan ini kan di entertainment, saya bilang sih ya, saya harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Karena kenapa? Berbicara tentang PH di Makassar ini kan sedikit, bahkan saya bisa bilang dihitung jari lah. Tapi DL Entertainment ini belum usia 1 tahun sudah melahirkan 2 film. Yang pertama kan Pulang Tak Harus Ke Rumah. Yang kedua yang paling baru ini adalah Keluar Main tahun 1994. Sebenarnya kita duluan memproduksi Keluar Main. Keluar Main duluan? Cuman Pulang Tak Harus Ke Rumah lebih cepat tayang. Lebih cepat tayang. Ada beberapa strategi biar kita tetap bisa produksi. Jadi ada film yang kita produksi untuk dinasionalkan memang. Ada juga yang film yang kita bermain di ranah grassroots, kayak kita main ke Bone saja yuk. Itu sebenarnya tujuannya supaya memberi inspirasi bahwa jangan berkecil hati kalau filmnya tuh cuma tayang ini bisa loh rame juga. Jangan cuma sedih kalau filmnya tayang cuma di Makassar saja, atau tayang di Bone saja, atau bahkan tayang di layar proyektor saja. Semuanya bisa berpotensi buat jadi inspirasi. Dan alhamdulillah Pulang Tak Harus Rumah sampai hari keberapa? Ini sudah sebulan lebih kita masih ini sampai hari ini. Saya tadi kiranya itu bersamaan putar, karena kan ternyata saya nggak salah informasi, tapi rencana saya mau nonton. Saya penasaran dengan 2 film tersebut. Tadi ada statement yang karena limited screen sih yang Pulang Tak Harus Rumah. Sangat unik yang saya dengar tadi, bahwa sebetulnya yang jadi film pertama itu adalah Keluar Main 1994 ini. Kenapa bisa tertukar?
penayangannya, distribusinya mungkin Bu, ya. Distribusinya, karena kan Pulang Taruh Rumah memang selected screen. Oh, selected screen dia. Iya. Sedangkan kalau Keluar Main, memang kan nasional. Jadi memang mengikuti prosedur ikut antrian, tapi boleh dibilang ini Keluar Main ini cepat tayang loh, karena nggak cukup tayang. 1 tahun udah tayang kan. Kita selesai produksi di akhir Mei ya. Di akhir Mei, post pro itu di September atau Oktober itu saya bawa. Dan memang sesuai antrian 3 bulan tayang. Oh, tapi kita sebelum juga dapat tanggal tayang, kita itu udah promosi loh. Dan di situ mereka melihat, karena saya tahu, saya kan juga pemilik, maksudnya kita juga kan pemilik bioskop. Ya, bioskop pasti kan dia mau lihat kita juga promosi nggak? Betul. Untuk seberapa antusias dia terhadap karyanya. Karena di Indonesia sendiri itu hampir, saya kan biasa bertemu ya sama mereka, hampir setiap hari ada film yang masuk. Hampir setiap hari ada materi film yang mau direview. Dan syukur itu Keluar Main ini sih on schedule sih. Di situ sih kita PD-nya bahwa ternyata DL Entertainment tuh tidak hanya bisa memproduksi tapi bisa mendistribusikan, bahkan mempromosikan. Dan ini juga bukan hanya di beberapa eksibitor ya. Sampai kemarin saya sudah promosi juga film saya di beberapa eksibitor yang selama ini film-film dari Makassar belum tayang di situ, tayang. Tadi ada yang menarik juga pernyataannya tadi adalah ada masa tunggu kayak yang tadi itu. Dan untungnya katanya ini kan Keluar Main 1994 cuma menunggu setahun. Tidak sampai setahun. Sampai setahun. Cuma memang di luar target. Di luar target. Iya. Artinya di luar target ini sesuai target dalam artian lebih cepat atau lebih lama? Enggak sih, kalau kita bisa jadi mau dibilang lebih lama tidak juga, mau dibilang lebih cepat juga tidak. Pas lah. Karena keputusan itu sebenarnya bukan hanya pertimbangan tunggal dari pihak PH-nya sendiri, tapi ada juga pihak bioskopnya yang mempertimbangkan bahwa ketika film ini saya tayangkan, saya tidak mau dong film yang saya tayangkan ini harus bertabrakan dengan film yang produksinya gila-gilaan yang sudah punya brand lebih besar. Karena semuanya dia ingin hidup, karena kenapa? Dia menjaga brandnya si bioskopnya juga. Jadi memang dia pertimbangkan, film ini kita tayangkan bersama dengan film ini supaya mereka bisa badil. Nggak mungkin dengan film misalnya dari Hollywood ditayangkan ini, dilahap. Betul. Karena ada skema seperti itu juga di dunia bioskopnya, perfilman. Iya. Jadi nggak murni dengan jahat dia tayangkan sini aja begitu. Kemudian ini saya ingin bertanyakan adalah kenapa mesti genre komedi? Dalam artian, apakah memang masyarakat Makassar itu terlalu serius sehingga membutuhkan rehat untuk ketawa sejenak selama di bioskop atau bagaimana? Sebenarnya sih DL Entertainment itu bukan hanya mau bikin film komedi. Kan sebelumnya kita drama komedi ya, juga Pulang Taruh Rumah ini kan komedi. Bahkan yang ketiga ini yang rencana kita produksi di tahun ini horor. Iya, dan di portal media kita baru bocorkan itu. Alhamdulillah. Teman-teman, produksian selanjutnya kita dapat ini berita eksklusif ini. Iya, bisa dibikin sampai 10 episode kan. Saya sudah bawa baju ganti 10 lembar buat episode selanjutnya. Tadi saya kiranya kenapa komedi? Ya, ternyata saya salah. Tadi saya kiranya itu adalah bahwa ada ordal di dalam. Kita maksudnya gitu. Karena kan saya lihat ini Keluar Main 1994 itu kan semua kebanyakan 80% lah pemainnya itu kan stand up komedian. Iya. Betul. Sebenarnya semua film itu selalu ada sisipan, cuma ada genre utamanya. Misalnya film drama tapi irisannya ada komedi. Kayak Pulang Taruh Rumah itu film drama banget, tapi kita supaya orang tidak jenuh kita kasihkan unsur selipan komedinya. Nah, untuk film ini kita memang fokuskan untuk film komedi, ada unsur dramanya. Begitu juga dengan film horor, mungkin nanti ada unsur dramanya atau murni horor semuanya. Iya. Cuma memang untuk porsi komedinya di film Keluar Main tidak, kita memang fokuskan untuk komedi karena pertama ini film pertama yang di Makassar khususnya melibatkan banyak komika baik lokal maupun nasional, baik di depan layar maupun di belakang layar. Makanya saya bilang tadi ada orang dalam ini. Banyak serba pertama ini sih, serba pertama. Ini produksi value-nya juga cukup besar. Saya yakin ini bisa dibilang ini
produksian yang besar di Makassar, melibatkan banyak kru, cast dan ekstrasnya mungkin. Kalau dilihat di sosial media, apalagi di platform X ya, itu banyak yang membandingkan dengan Dilan. Sebenarnya kita yang ketar-ketir, tapi kata orang, wah Dilan ketar-ketir. Enggak, kita yang ketar-ketir. Karena dibandingkan dengan Dilan. Cocok. Moga-moga rezekinya juga sama. Sama dengan Dilan. Amin, dan bahkan lebih ini. Iya, meskipun pemainnya lebih tua dari Dilan. Bapaknya Dilan. Tahun 9. Ini anunya Kak, ini kan keluar main 1994. Ini kan berbicara tentang masa lalu, 1994 kan. Apa yang menjadi triggernya sehingga DL Entertainment ini ingin membuat film ini? Maksudnya ada sesuatu yang diperlihatkan oleh sutradaranya kah? Sebagai triggernya? Pertama kali itu saya ketemu sama sutradaranya, ada 2 film yang dia perlihatkan. Terus saya pas lihat itu keluar main dengan loncengnya, entah kenapa saya jatuh cinta dengan itu dan ada insting. Nah, yang ini gitu. Jadi lonceng ya, lonceng yang gimana ini Kak? Lonceng velg bang. Velg roda mobil. Oh, yang zaman dulu ya, kita masih sekolah dan dulu. Kita lihat kan, ini kan ide cerita pada waktu itu. Saya lihat juga potensinya, kan kita bicara lagi mengenai bisnis ya, ini target marketnya. Kan kebanyakan kan memang beberapa ini ada kan geografis, ada demografis. Kalau kita lihat target bisnis kan, saya lihat juga target yang banyak nonton kan memang 17 sampai 35 tahun itu. Pokoknya pengunjung bioskop itu rata-rata itu. Ini yang saya mau garap, ini yang usia di atasnya untuk nonton. Kan 94, jadi target marketnya bukan usia segitu saja. Betul. Dengan fans-fansnya Arif Brata, dengan komika, tetapi orang yang mau bernostalgia, flashback lagi gitu ya. Dan ketika diajak anaknya, ini nih bapak dulu seperti ini SMA-nya 13 tahun ke atas. 13 tahun ke atas. Kenapa diangkat juga bola kan juga lumayan. Ya betul. Siapa sih yang nggak suka? Kayak agama baru lah di Indonesia gitu. Cuman memang nanti kalau misalnya dinonton bersama, ini semacam gado-gado. Gado-gado apa maksudnya? Gado-gado bisa kita lihat dari sisi romantismenya ada, kemudian dari sisi edukasinya ada, sekolah, kemudian dari sisi olahraganya juga ada. Ada. Jadi memang gado-gado ini produksian yang cukup rumit sebenarnya. Nah, cuman syukurnya masih bisa dieksekusi dengan baik, bisa dilihat dengan tampilan warnanya, trailernya mungkin nanti bisa dinonton bersama. Saya sudah lihat trailernya. Masih kelihatan ya 94-nya. Kelihatan banget. Klasiknya ya. Klasiknya kelihatan sekali karena syukurlah. Gambar efek yang dipakai kan itu memang efek-efek tahun segitu ya. Iya, cocok. Warnanya, coloringnya sama ini sih juga artnya. Produk bagaimana tekonya dihadirkan, mobilnya, motornya tahun sekian, ada riset juga. Jadi memang film mulai paling dari ribet penampakannya ini ya. Arif Brata kenapa pakai kumisnya tahun itu harus kumisnya ditakar juga, kumisnya jangan yang terlalu tebal karena tahun segitu kumisnya orang rata-rata gini. Kumis tipis, mukanya harus agak kusam, tidak boleh terlalu glowing. Jadi bikin nostalgia lagi orang nonton seperti itu. Jadi melihat segmen market bisa di semua umur. Dengan ingin juga memberikan pesan juga kan. Kalau dulu ini kan cerita tentang mungkin bocorannya sedikit ceritanya. Sini kan hobinya main bola. Kan? Dan uniknya dia kalau di film-film kan biasanya berkutat dengan striker ya. Betul. Ini kiper. Yang dianggap waktu offside ya. Jadi kita memang soroti hal-hal yang paling unik di situ. Kita bisa lihat, lucunya ini kenapa dia mau jadi kiper? Nah, kiper itu posisi paling dihindari kalau lagi main futsal. Sekarang saya mau tanya tentang proses castingnya ini nih. Ini kan Kakak Sabek ini kan masuk dalam komunitas stand up nih. Sedangkan yang lain juga kan teman-teman stand up. Bagaimana cara untuk profesional dalam casting? Berpikir ya bahwa komika itu, kalau mau sombong Pak ya. Komika itu saya bersyukur sekali bisa terjun di dunia stand up comedy karena kita bisa serba bisa. Menulis bisa, berakting bisa. Dan yang kedua usil dalam tanda kutip, selalu penasaran bisa ndak ya diginiin. Nah, ketika saya ajak teman-teman, saya tuh selalu berpikir bahwa apa ya yang belum digarap dari
PH lain. Salah satunya adalah menggandeng komunitas atau kelompok sebanyak-banyaknya. Dan di sini terlibat ya terbukti banyak ekstrasnya banyak, krunya juga banyak terlibat, kemudian komikanya terutama. Kalau di Jakarta kita sudah lihat setiap film ada komikanya. Terbaru juga film yang teman-teman dari Medan juga, Medan agak lain juga, komika semua bahkan. Betul. Di Makassar kenapa kita tidak munculkan itu? Toh juga banyak nama-nama komika yang ada di Sulawesi, Ari Kriting terutama seniornya kita, kemudian ada Ari Brata yang sekarang jadi tolok ukur suksesnya anak rantau. Kemudian banyak iya, ada Oki Deng Mabone juga juara 1 Suca Indosiar dari Palu, ada Rido Jail dari Buton dan jadi memang kita ingin menghidupkan bahwa memperkenalkan juga karena pertama anak-anak itu butuh kreativitasnya di lokasi. Itu yang saya suka. Jadi ketika kita syuting, mereka itu tidak segan-segan buat ngasih ide. Begini saja, Kak. Oh, ada insight juga dari mereka. Kita sangat terbuka. Oh, karena saya makanya di sini tidak ada konsultan komedinya. Oh, tidak ada kombatnya ya? Iya. Jadi ketika saya jadi Astrada, ada bisikan, begini saja. Tunggu dulu, aku confirm dulu ke sutradara. Kalau oke kita lanjut. Karena saya kiranya itu waktu saya nonton podcast yang ada Pak Om Indro Warkop bahwa kalau komedian masuk ke film, dia bukan lagi komedian, tapi dia aktor. Jadi dia harus strict to the script. Iya, betul. Nah, ternyata dari ini saya lihat ada solusi atau alternatif ada lain improvisasi. Improvisasi. Sepersekian detik, tapi tetap by script ya. Iya, enggak boleh ini. Kalau misalnya dia mau ngejok seperti ini ya kita lihat ini jokesnya ini masih sesuai dengan karakternya enggak? Jangan sampai jokesnya ini di luar karakternya bisa merusak. Kita harus stabil di sini kadang. Jadi sebenarnya masih tetap by script. Cuma saya butuh keusilannya mereka di lokasi. Iya. Karena itu berkahnya jadi seorang komika saya rasa di situ. Kalau tanpa stand up juga mungkin saya tidak ada di DL Entertainment. Iya, betul. Ke Kalia lagi nih ya. Iya. Ini kan berbicara tentang komika-komika nasional ini kan pasti akan berbicara dengan budget. Iya. Apakah ini kan yang seru di sini adalah bagaimana membuat RAB apa sebagainya itu kan? Apakah memang sudah bagaimana caranya membuat RAB yang baik itu untuk membuat sebuah film? RAB kan memang sudah ada line produsernya ya. Line produsernya. Yang nanti dia mengsuggest ke kami, yang ajukan nanti kita kan tinggal kurasi. Kurasi. Jadi kita kayak mandor ini, Kak Di. Iya. Tapi sudah ada dari line produser. Itu kan dia lihat dari skrip, dia bicara sama. Dan produsernya kan juga ada selain dari saya. Saya kan menggarap 2 ini, produser dan eksekutif produser. Oh, mulai Tomiki monopoli juga ini. Produsernya bukan cuma saya, ada dari Pak Amril dan ada dari Pak Andi Ansar. Itu. Jadi sama-sama sih kita diskusikan. Biar over budget kayak. Iya, biar tidak over budget. Dan apakah memang itu dikolaborasikan dalam artian dikasih tau, oh gini loh, jangan pakai aktor ini atau bagaimana ini? Waktu casting director justru tekanannya adalah bagaimana karakter yang waktu saya tulis. Nah ini sebenarnya saya lebih beruntung sih karena waktu saya tulis itu apa yang saya bayangkan bisa saya wujudkan. Jadi misalnya waktu saya tulis karakternya kakak Frankie, Ari Kriting, saya sudah bayangkan ini harus Ari Kriting ini. Oh sudah dibayangkan. Urusan masalah budget nanti dulu. Jadi saya pitching dulu, kalau oke, akhirnya ketika dikasih amanat buat jadi casting director, ya tugas saya bagaimana caranya yang saya tulis itu dia mau perankan. Jadi artinya berlaku juga slogan bahwa lebih bagus minta maaf dibanding minta izin ya. Bagus itu. Saya kira cuma berlaku untuk hal lain, ternyata berlaku di film juga ternyata. Karena film kan banyak hal ya. Film itu ada juga manajerialisasinya. Iya betul. Iya. Bagaimana memanage. Syukurnya sih kita bersyukur sih ini beberapa teman-teman yang terlibat di film ini mau turut merasakan bahwa saya mau dukung ini perfilman di Makassar, terutama dari Kak Ari Kriting, Brata dan kes-kes yang lain juga mereka tanpa mikir banyak, ayo kita majuin bersama karena dia pikir ini untuk dalam rangka menghidupkan industri. Ketika nambah piringnya, nambah tempat makan, kita bisa hidupkan terus mulai dari aktor, aktris sampai teman-teman kru juga bisa banyak lagi misalnya karena tidak mungkin dalam sebulan mereka produksi terus. Betul. Jadi kalau semakin banyak PH ya semakin banyak kesempatan dia untuk berkolaborasi. Kalia, ini kan
berbicara tentang Keluar Main 1994, kebanyakan kan yang dipakai adalah orang Makassar atau orang Sulawesi lah pada umumnya. Bagaimana menghadapi tantangan untuk memarketingkan ini? Ini kan dengan dialek lokal, dialek Makassar, ya Sulawesi lah pada umumnya. Sedangkan kan orang nasional ini kan kalau bukan bahasa Indonesia jarang mereka mengerti. Nah, itu bagaimana ini menghadapi tantangan ini? Sebenarnya film ini sih ya bahasa Indonesia juga, cuma dengan dialek lokal. Dialek lokal Makassar, itu kan keunikan sendiri. Dan saya meyakinkan dan coba meyakinkan mereka kalau film Makassar itu punya penonton militan ya, sangat militan, dan memang kan terbukti di film-film sebelumnya juga kan yang diproduksi. Makassar itu mengajak orang, yuk nonton filmku, lebih apalagi ibunya ya. Iya. Sulawesi Pride-nya. Sulawesi Pride-nya. Jadi memang ya DL Entertainment kan di sini kita tugasnya ekosistemnya ini kita buat dulu. Mulai dari hulu ke hilirnya. Dan memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ke depannya kita produksi yang justru yang memang orang Jawa. Bisa jadi gitu ya? Bisa jadi karena kita kan ya cuma ya tetap kita tidak bisa meninggalkan grassroots kita, mungkin kru-krunya kita di sini gitu ya, di mix. Bisa jadi begitu. Aktornya mungkin dari Jakarta, pemeran-pemeran yang lainnya, atau aktor utamanya dari sini, justru yang cameo-nya dari Jakarta. Bisa jadi. Oh, bisa jadi gitu. Bisa jadi begitu. Karena kan kita yang meramu kan, jadi kita yang bisa menentukan kan. Cuma ini Ariel Nowan ndak nabalas ki DM ku, nah ku aja kemarin itu. Oh, kita aja juga. Ndak nabalas DM ku. Sibuk ke panghiatus tuh. Enggak mau diganggu. Iya ya, karena Noah kan lagi hiatus dia enggak mau diganggu. Tapi ada memang keinginan buat saking besarnya buat keinginan buat jangan sampai kita habis di sini saja. Kita membawa karya-karya di sini, termasuk talenta-talenta di sini juga buat lebih nasional lagi. Mungkin krunya atau mungkin pemainnya yang lebih nasional. Tadi kan kita sempat diskusi di off cam tadi bahwa kita akan membuat regenerasi nih kan. Kita akan buat sekolah acting apa sebagainya itu yang penulisan itu kan yang paling susah. Kak Sabek bilang. Apakah memang sudah dibuat sekarang atau nanti? Kalau keinginan bahkan langkah-langkahnya sudah ada. Kita sudah punya buat kita mau bikin workshop yang poin-poin topik-topik yang akan diajarkan ini. Cuma waktunya yang belum ketemu. Karena setelah pulang Tarus rumah kita disibukkan lagi. Karena waktu jadwal penayangan Keluar Main keluar kita kaget. Aduh, kok dadakan, kirain masih nanti aja. Mungkin jadi kita ada jeda 1 2 atau 2 bulan kita bakal isi dengan workshop. Tiba-tiba masuk, ternyata ya udah kita pending. Tapi memang keinginan itu ada. Karena sudah ada medianya kan, kita sendiri. Ekosistemnya sudah ada. Ini kan untuk berbicara regenerasi kan itu yang penting sekali, karena tanpa regenerasi kan selesai kita. Dan berbicara tentang ini, apa tidak ada juga sekolah tentang bagaimana menjadi produser yang bagus ini Kak Lia? Karena kan saya lihat ini Kak Lia ini sudah ngeri-ngeri kali nih kalau bahasa orang Bataknya ini. Saya juga masih belajar. Iya. Karena kan menggabungkan antara otak kanan dan otak kiri itu susah sekali. Iya. Mungkin karena ya pengalaman dan ya tiap hari saya kerjanya di situ di industri film. Industri film memang. Iya, jadi ya secara tidak langsung insting apa yang disukai orang, apa yang lagi hype, kira-kira bulan-bulan ini apa yang cocok kita bikin, momentumnya kan sudah ini kan di sisi hilirnya kita sudah ini di promosi dan distribusinya kan sudah ada pengalaman kan. Iya. Tapi apa yang menjadi triggernya kita ini sehingga harus saya bisnis di film lah? Karena ya saya suka film. Suka nonton juga? Iya, saya suka nonton. Oh, iya. Karena ini kan film di Makassar kan lagi geliatnya lagi bagus sekali, sudah mungkin 1 dekade mungkin ini ya. Kemudian apakah yang kurang itu adalah casting writer, copywriter apa ya? Scriptwriter. Itu yang diperlukan sekarang itu di Makassar, ataukah peningkatan SDM aktor aktrisnya? Masih banyak sebenarnya. SDM itu dari segi scriptwriternya masih kurang, kemudian sutradara juga masih kurang. Masih kurang. Iya. Dalam hal jumlah atau jumlahnya atau kualitasnya? Dan kadang-kadang orangnya itu aja. Orang itu saja. Iya. Dan bahkan mungkin yang kayak misalnya saya pengen jadi sutradara. Ya bagaimana caranya bisa terlibat di situasi produksi? Itu yang masih banyak. Mungkin lewat dengan temannya yang sekolah film atau terjun langsung di sekolah film begitu.
Ini yang saya mau tanya adalah bagaimana peran pemerintah? Ini kan dalam artian ini ada industri kreatif. Sedangkan kan pemerintah kan sudah punya Bikraf, lembaga Bikraf. Bagaimana tektokannya dengan itu? Apakah ada atau memang betul-betul mandiri? Mungkin kita cuma disupport di dalam hal promosi ya. Kan kemarin kebetulan ya kita lihat sendiri supportnya pemerintah itu di film Pulang Tak Harus Rumah cukup ini sih. Cukup membantu. Cukup membantu. Iya. Jadi supportnya karena bagaimana dalam apa itu, Kak? Dalam ininya sih ininya mereka bisa memberikan testimoni kepada media, ajakan dan lain-lain. Sebenarnya yang kita butuhkan itu supaya kita terus bisa produksi adalah support untuk memberitahukan nih. Iya. Di promosi ya. Promosinya gitu ya. Karena sebenarnya pemerintah itu Bikraf sama misalnya Dinas Pariwisata. Mereka tuh butuh ada program juga kan. Nah, ketika program itu bertemu dengan film, ada media untuk mempublikasikan, kenapa tidak mereka digandengkan begitu. Atau juga mereka, kita tidak bisa sepenuhnya lepas dari pemerintahan begitu, karena mereka yang support perizinan juga. Ya tinggal bagaimana nanti win-win solusinya, misalnya disupport di mana nih perizinannya. Oke, nanti kita misalnya kita masukkan adegan-adegan untuk memperkenalkan Pantai Losari seperti ini, seperti ini. Pariwisatanya. Ada bentuk kerjasamanya juga. Jadi ada simbiosis mutualisme. Iya, tinggal mempertemukan apa yang pemerintah merasa terpenuhi, mungkin dari programnya atau visi misinya mereka. Nah, dari kita kebutuhannya mungkin perizinan, adegan kah, atau bantuan dana dan lain-lain. Karena tidak menutup kemungkinan mereka juga ada program bantuan dana buat produksi seperti itu. Kenapa mesti 28 Maret, Kak? Karena itu jadwal yang dikeluarkan. Dari bukan karena pihak bioskopnya. Pihak bioskopnya. Iya. Dan ini akan diputar segmented atau seluruh bioskop? Seluruh Indonesia. Dan beberapa eksibitor sih, mungkin saya sudah bisa umumkan ya. XX1, Cinepolis, CGV, semuanya, luar biasa. New Star, Cineplex. Dan semoga sih layarnya semengerikan film yang lagi booming sekarang. Sampai 5.000 layar. Insya Allah. Mohon bantuannya. Insya Allah. Kita juga ini juga merasa kagum lah dengan adanya film Makassar yang menasional ini, dan semoga bisa mengglobal. Semoga. Dan ketika filmnya tayang, semoga bisa masih berkunjung ke sini juga. Kan kita bawakan case-nya yang lebih rame lagi. Insya Allah. Studio Portal selalu terbuka untuk kita semua, karena di sini juga kan ya bisa juga ada PS juga. Bagus ini, Budi. Full entertainment lah di sini. Keren. Iya. Bisa kapan berkantor di sini, Budi? Iya, sebelah mau bisa. Kami tetap buka, kami akan buka. Pinjam studio. Terima kasih banyak atas waktu ini semua. Banyak. Karena kebanggaan bagi kami untuk didatangi sama kita semua. Kami juga saya juga senang bisa nih dikasih media untuk membuat filmnya keluar main sampai ketemu penontonnya di tanggal 28 Maret. Insyaallah. Teman-teman Portal, tunggu 28 Maret ya. Terima kasih banyak ini, Kak. Iya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.